Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisa perusahaan Dunkin Donut. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Salsabila Nadhifah, yang kedua ada Fadia Aprianti, yang ketiga ada Siti Halimah, dan yang keempat ada Nurul Azizah. Langsung saja pada pembahasan mengenai profil perusahaan. Yang pertama yaitu logo perusahaan. Dunkin Donut menggunakan logo warna oranye, warna pink, dan logo minuman. Dunkin Donut menggunakan warna pink dikarenakan warna pink adalah warna yang diibaratkan seperti cinta. Tujuannya agar para konsumen cinta terhadap produk Dunkin Donut. Terus, warna orange yang berarti melambangkan energi, kehangatan, dan keseimbangan melambangkan bahwa produk mereka terjangkau dan menganggap kita sebagai keluarga mereka. Kemudian, logo gambar minuman diartikan bahwa Dunkin Donut tidak hanya menjual produk makanan saja, tetapi juga menjual berbagai jenis produk. Selanjutnya, mengenai sejarah perusahaan. Dunkin Donut pertama kali didirikan oleh William Rosenberg pada tahun 1940. Dia membuka sebuah gerai donat dengan nama Open Kettle di kota Boston, Amerika Serikat. Tak disangka, gerai donat miliknya itu tumbuh dengan pesat. Melihat perkembangan usahanya yang terus berkembang positif, pada tahun 1950, Rosenberg pun memutuskan mengubah nama Open Kettle menjadi Dunkin Donut. Pada tahun 1970, Dunkin Donut telah menjadi merek internasional dengan reputasi yang luar biasa dalam hal kualitas produk dan pelayanan. Reputasi dan ketenaran itulah yang kemudian menarik Elite Domex, sebuah perusahaan internasional yang membawahi Togos dan Baskin Robbins, membeli Dunkin Donut dari keluarga. Dunkin Donut berhasil memperluas pasar secara menakjubkan sehingga gerainya tidak hanya tersebar di dunia Amerika, tetapi juga di benua Eropa dan Asia, termasuk Indonesia. Dunkin Donut pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1985. Hayam Wuruk Jakarta menjadi counter pertama yang pendirinya adalah Bapak Tan Vo Lian dan Ibu Tan Vo Sian. Pada tahun 1995, PT Dunkin Lestari telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari MUI sebagai perusahaan yang memproduksi dan menjual produk halal seiring dengan tuntutan zaman dan berdasarkan kebutuhan dari customer. Maka pada awal tahun 2002, PT Dunkin Lestari meluncurkan citra baru atau yang lebih dikenal dengan Dunkin Donut New Image. Selanjutnya mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan setiap gerainya itu berbeda-beda. Adapun struktur organisasi perusahaan secara umum terdapat city manager, kepala dapur, staff manager, staff, teknisi, barista, shift leader counter, kasir, kru counter, shift leader dapur, kru produksi, dan juga gudang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar mengenai susunan organisasi perusahaan. Lalu ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu maintaining our brand endurance and customer satisfaction by experience to good. Misi perusahaannya yaitu we are proud to serve best. Lalu produk apa saja sih yang ditawarkan oleh Dunkin Donut? Yang pertama yaitu donat dengan berbagai varian rasa, ada juga minuman dengan berbagai varian rasa, dan juga ada roti sandwich. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu mengenai analisa. Yang pertama ada understanding market opportunity. Nah, pada understanding market opportunity ini ada analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan dari Dunkin Donut salah satunya yaitu nama merek yang kuat dan diakui di seluruh dunia. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahannya. Yang pertama ada kurangnya varian donuts sehingga pelanggan mulai bosan.
dan tidak mengikuti perkembangan zaman seperti tidak adanya delivery. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Peluangnya yaitu dari sisi harga, Dunkin Donuts cukup kompetitif memakai strategi experiential marketing lewat konsep open kitchen-nya. Yang keduanya yaitu meningkatkan jangkauannya melalui pemasaran online yang efektif. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Gerai dengan konsep seperti Dunkin Donuts sudah banyak, dan banyaknya juga jenis perusahaan waralaba sejenis yang mulai berkembang. Selanjutnya untuk understanding market opportunity yang kedua yaitu menggunakan analisis Porter. Analisis Porter yang pertama yaitu bargaining power of buyer. Konsumen produk Dunkin Donuts memiliki pilihan yang begitu varian mengenai rasa yang ditawarkan. Di sini, harga yang ditawarkan juga masih terjangkau oleh konsumen. Namun, untuk tetap meningkatkan penjualan, bisa dijalankan program diskon atau promosi. Yang kedua yaitu bargaining power of supplier. Bahan baku dalam pembuatan Dunkin Donuts itu berasal langsung dari beberapa pemasok yang sudah terpercaya. Namun, Dunkin Donuts di seluruh wilayah Indonesia bisa mempertimbangkan alternatif pemasok yang lebih dekat pada setiap gerainya. Yang ketiga yaitu threat of new entrant. Untuk mengatasi masuknya sejumlah perusahaan sebagai pendatang baru di dalam industri, Dunkin Donuts dapat melakukan peningkatan pelayanan terhadap pembeli dan bisa juga memunculkan produk baru untuk ditawarkan kepada konsumen. Yang keempat yaitu threat of substitute product or service. Terdapat beberapa bisnis lain yang juga menyajikan makanan ringan dengan konsep kafe. Untuk menghadapi situasi ini, Dunkin Donuts memiliki varian produk lain selain donat, yaitu premium beverage dan cemilan lainnya. Dunkin Donuts juga dapat melakukan inovasi dan meluncurkan produk baru yang tetap sesuai dengan core bisnisnya saat ini. Yang kelima yaitu rivalry among existing competitor. Persaingan perusahaan dengan jenis yang sama di dalam satu industri, dalam hal ini yaitu Dunkin Donuts dengan Jeko, Starbucks, dan pesaing lainnya. Solusi untuk mengatasi ini yaitu dengan meningkatkan kreativitas, inovasi, dan meningkatkan ekuitas merek untuk mendapatkan pelanggan yang setia. Analisis perusahaan yang kedua yaitu ada forecasting and market knowledge. Yang pertama yaitu Dunkin Donuts meramalkan sistem waralaba non-tradisional dan mempertimbangkan untuk mengerucutkan jumlah gerai. Jadi sejak tahun 2018 lalu, Dunkin Donuts telah menutup beberapa lokasi. Yang kedua yaitu mereka memiliki rencana untuk memperkecil ukuran toko namun tetap menjangkau beberapa lokasi. Nah, Dunkin Donuts juga membuka di mall, food court, kampus, bandara, hingga kantor. Mereka juga memiliki kedai ekspres untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kini dituntut serba cepat. Hal tersebut terbukti Dunkin Donuts telah berhasil menerapkan sistem waralaba non-tradisional. Selain itu, mereka juga memiliki daya tarik tersendiri sehingga pelanggan masih. Selanjutnya yaitu Customer Analysis, Segmentation, and Targeting. Yang pertama ada Customer Analysis. Kualitas layanan dan kepuasan pelanggan Dunkin Donuts. Kualitas layanan terdiri dari tangible, reliability, responsif, asuransi, dan empati. Penelitian yang dilakukan di Dunkin Donuts menggunakan respons sebagai sampel penelitian. Jika secara keseluruhan, layanan yang diberikan oleh outlet donat-donat yang adalah baik, maka mereka dapat mempengaruhi harapan pelanggan mereka. Nilai indeks kepuasan pelanggan atau CSI adalah 86,76%. Ini menggambarkan bahwa pelanggan Dunkin Donuts sangat puas dengan kinerja kualitas layanan yang diberikan oleh Dunkin Donuts. Yang kedua yaitu segmentation. Nah, segmentasi yang pertama ada segmentasi geografis. Wilayah pemasaran Dunkin Donuts saat ini berada di berbagai penjuru dunia dengan terdapat kurang lebih sebanyak 11.000 shop. Yang kedua yaitu segmentasi geografis, terdiri dari umur 18-45 tahun dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi ini didasarkan pada pengelolaan kelas sosial, gaya hidup, atau ciri kepribadian lainnya. Dunkin Donuts menyasar kelas sosial menengah hingga menengah ke atas dengan gaya hidup modern.
Yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi ini didasarkan pada tingkat pengetahuan, sikap penggunaan, atau tanggapannya terhadap suatu. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah targeting decision. Target pasar dari Dunkin Donut adalah semua kalangan masyarakat dari berbagai jenis usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, dan dengan status sosial apapun. Dengan kata lain, Dunkin Donut dapat dirasakan oleh semua orang dari berbagai kalangan status sosial. Selanjutnya adalah positioning decision. Yang pertama ada strategi positioning. Strategi positioning yang pertama yaitu penentuan posisi menurut atribut. Kegiatan New Image tersebut dilakukan secara bertahap dengan jalan merubah logo, desain interior gerai, dan berbagai perubahan lainnya. Dampak dari New Image membuat Dunkin Donut terlihat lebih fresh dan sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua yaitu penentuan posisi menurut manfaat adalah mengurangi angka pengangguran dan memberdayakan produktivitas sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu penentuan posisi menurut pemakai. Dunkin Donut cocok untuk memenuhi sebagian masyarakat itu sendiri dengan menyediakan donat dan minuman. Yang keempat yaitu penentuan posisi menurut pesaing. Dengan pilihan rasa yang bermacam-macam, Dunkin menciptakan inovasi pada tampilan setiap produk donatnya dan memberikan gebrakan di tengah sedikitnya ragam jenis donat yang beredar. Selanjutnya yang kelima yaitu penentuan posisi menurut kategori produk. Produk diposisikan berdasarkan kategori produknya, ada produk dengan kategori premium dan reguler. Yang keenam yaitu penentuan posisi menurut harga. Produk diposisikan memberikan nilai terbaik untuk harganya. Untuk harga sendiri, untuk kalangan menengah ke atas, begitupun harganya sebanding dengan cita rasa yang khas dan lezat. Selanjutnya yaitu keputusan positioning. Dunkin Donut Indonesia bertekad untuk mulai membangun brand positioning yang kuat, tidak hanya di ibu kota Indonesia, Jakarta, tetapi juga di semua kota besar lainnya. Itulah sebabnya Dunkin Donut secara teratur membuka lusinan gerai untuk memperluas pasarnya di Indonesia. Brand positioning yang mereka bangun sejak lama sudah mulai bisa terlihat dari hasil survei yang menyatakan top of mind Dunkin Donut di Indonesia mencapai 91,8. Selanjutnya yaitu strategi for mature and declining market. Saat ini, Dunkin Donut telah memasuki masa pendewasaan dan mempertahankan apa yang telah dicapai agar tidak mengalami penurunan. Walaupun mempunyai pesaing seperti Jeko, akan tetapi Dunkin Donut menciptakan inovasi-inovasi baru baik pada tampilan setiap produk donat, melakukan modifikasi bauran pasar, adanya diskon harga, distribusi, iklan, sales, personil penjualan, dan pelayanan, serta memberikan gebrakan di tengah sedikitnya ragam jenis donat yang beredar agar perusahaan tidak mengalami tahap penurunan. Nah, tidak dapat dipungkiri, usaha-usaha yang dilakukan oleh Dunkin Donut tersebut itu berhasil karena sampai sekarang Dunkin Donut masih tetap bertahan setelah 35 tahun berdiri di Indonesia. Selanjutnya ada implementing business and marketing strategies. Dunkin Donut juga melakukan strategi-strategi lain untuk mendapatkan perhatian para konsumennya. Seperti implementasi di produk. Ada produk Dunkin Donut harus selalu inovatif dengan bentuk, topping, dan rasa yang selalu berkembang. Yang kedua yaitu perlunya paket baru seperti paket bekal bekerja dan paket oleh-oleh yang perlu dikemas dengan packaging baru yang cocok dengan temanya. Yang kedua yaitu implementasi di interior dan eksterior. Di eksterior dan interior bisa didesain dengan gaya gedung perkantoran dengan AC dan lighting yang cukup. Yang kedua, utamakan menggunakan bangku panjang dan meja panjang karena cocok untuk segala keperluan. Yang ketiga yaitu menghias setiap dinding dengan poster-poster tokoh sukses dan ceritanya sebagai motivator. Yang ketiga yaitu implementasi di pelayanan. Implementasi di pelayanan ada pelayanan dari meja ke meja akan lebih memanjakan pelanggan yang ingin makan di restoran Dunkin Donut. Tambahkan pelayanan drive-thru seperti yang diterapkan oleh McD. Nah, kalau bisa adakan juga sistem member card dengan keuntungan tertentu. Selanjutnya ada controlling marketing strategies and program. Nah, belakangan ini banyak sekali brand donat yang bermunculan di penjuru Indonesia. Mulai dari brand-brand kecil yang banyak bermunculan di pinggir jalan hingga brand berkelas menengah ke atas yang dapat ditemukan di pusat perbelanjaan.
Dengan dihadapkan oleh situasi seperti itu, maka Dunkin Donut membuat perancangan brand image baru sebagai strategi planning Dunkin Donut. Konsepnya adalah Dunkin Donut sebagai sahabat saat bekerja atau motornya orang bekerja. Jadi, dengan ditemani Dunkin Donut, orang akan semakin semangat bekerja dan menjadi sumber inspirasi munculnya ide-ide baru. Nah, untuk tema pendukungnya adalah Office yang akan diterapkan pada setiap produk, pelayanan, dan fasilitas Dunkin Donut. Alasannya, karena office adalah tempat di mana target pasar bekerja dan identik dengan profesi. Mungkin cukup sekian pembahasan kelompok 4 mengenai analisa perusahaan Dunkin Donut. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.